Kalau tadi kita menyanyi api pantai Kosta, ku punya, ku biarkan menyala. Coba kita tanya sama kanan kiri kita, api pantai Kostamu udah nyala atau masih mati? Ayo ditanya Bapak Ibu, disapa. Halo bro, apa kabar? Nah, api pantai Kostamu itu masih menyala atau sudah mati? Kita nyanyinya begitu semangat, tetapi kadang kita nyanyi harus pakai pengertian, setuju? Kenapa api pantai Kosta kita harus tetap menyala? Karena ketika engkau sudah tawar hati, ketika engkau sudah letih lesu, ketika engkau mempunyai pergumulan dalam kehidupan kita, justru api itu yang menjaga agar engkau tetap setia sama Tuhan. Setuju nggak jemaat Tuhan? Kadang kalau hati kita udah punya pergumulan, hati kita udah tawar, hati kita kadang orang berkata, aku sudah gak bersemangat gitu. Kemarin saya reuni secara online gitu dengan teman-teman saya yang pas saya kuliah di Jakarta. Kami share beberapa para pengajar, para pendidik, para guru, para dosen gitu ya. Kami para pemimpin sekolah, mereka mengalami yang namanya kebosanan, kejenuhan dalam mengajar. Kadang kami bersharing, kami berkata gini, kami harus bawa kemana nih generasi ini? Kami tuh harus didik generasi ini tuh kayak apa? Karena jauh sangat berbeda dengan ketika mereka sudah mengajar lebih dari 10 tahun dengan anak-anak sekarang, itu sangat jauh berbeda. Ketika kami guru-guru saling share, kalau kita nggak punya api pantai Kosta, kita nggak bisa kuat untuk melayani. Kita nggak bisa kuat untuk melayani. Kita nggak bisa kuat untuk kita tetap setia. Secara pribadi kalau kita sadar diri kita, ketika kita udah di titik jenuh, api pantai Kosta kita udah mati, udah semakin redup, Anda nggak akan bersemangat. Tapi sore hari ini ketika engkau hadir di sini, itu salah satu bukti api pantai Kosta kita menyala. Setuju nggak? Karena apa? Karena Roh Kudus menggerakkan saudara dan saya ketika kita berkumpul bersama-sama seperti ini. Itu bukan sesuatu kebetulan. Ada di satu titik pernah kita mungkin alami ketika kita jenuh, ketika kita bosan, ketika kita udah tawar hati, mau melakukan sesuatu hal itu udah males gitu kan. Tetapi api pantai Kosta itu diberikan dalam kehidupanmu untuk membakar ketika engkau capek. Tapi engkau tetap bergerak loh. Kita ini tetap bergerak. Kelihatan orang jalan tapi di tempat. Makanya kalau disuruh bergerak untuk kita mengalami perubahan susah banget. Anak-anak yang milenial, anak-anak yang generasinya strawberry gitu ya. Kalau disuruh maju, wah didorongnya berat banget gitu. Kalau bagi saya, sudut pandang saya, kasihan mereka. Karena apa? Bangsa ini akan menghasilkan generasi selanjutnya harus lebih baik dan harus lebih baik. Setuju gak? Kalau kita orang tua, kita punya anak kita harus lebih baik daripada kita. Setuju gak? Api pantai Kosta kita yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu benar-benar membakar hidup kita. Saya secara pribadi, saya sebagai guru sekolah minggu, tiap hari harus ngajar. Tadi pagi saya share sama guru sekolah minggu. Saya ini paling bergumulnya gini. Karena saya itu mengajarnya anak-anak, generasi youth umum. Kadang-kadang ngajarin mahasiswa. Ini harus switch on-nya harus menyesuaikan. Bagi saya itu cukup berat. Besok minggu, hai anak-anak, harus gitu kan. Sampai pernah ada di foto teman saya ini. Anak-anak kalau sudah diajar beda banget. Tapi kalau di umum saya nggak bisa ngelucu seperti anak-anak, nggak bisa.
Tetapi ketika saya ngalami titik jenuh, Tuhan udah bosen loh jadi guru sekolah minggu berapa tahun. Tapi ketika api itu tetap menyala, engkau ada di tempat ini dan engkau tetap berdiri untuk melayani. Itu bukti api kita menyala. Jadi ketika saudara tawar hati, saudara capek, saudara jenuh, kita punya kesadaran api kita masih nyala atau enggak? Selamatkan generasi ini, ajar generasi ini. Untuk kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita belajar bersama-sama, saya tergerak hati kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan yang di atas ya, mereka dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Saya membayangkan kalau 3.000 jiwa di gereja ini cukup. Ketika firman Tuhan ajarkan 3.000 jiwa dimenangkan, gereja ini ada di tempat ini. Bukan satu kebetulan. Gereja ini ada untuk menampung jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya tagline kita apa? 300 jiwa. Kayaknya kok mustahil ya, karena engkau punya konsep yang salah tentang gereja. Karena kita punya pandangan yang salah ketika Tuhan mengajarkan kita untuk bergerak menangkan jiwa. Kita merasa bahwa jiwa itu dimenangkan hanya untuk para diakon aja, para pelayan Tuhan, para guru sekolah minggu. Kita saya jemaat. Enggak. Pada perikop Kisah Rasul pasal kedua dikatakan nih, cara hidup jemaat yang pertama. Belajarlah sore hari ini bagaimana cara hidup jemaat pertama ketika Roh Kudus dicurahkan. Ada satu dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap, ini loh api Pantai Kosta. Orang-orang yang percaya tetap bersatu. Bersatunya ini bukan satu kebetulan, bukan karena mereka berfellowship bersama-sama. Tapi kita tahu cara hidup jemaat pertama ketika Roh Kudus dicurahkan buat mereka. Ketika mereka menerima Roh Kudus dalam kehidupannya, mereka berkata bahwa kehidupan mereka ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka percaya mereka tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya, keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai, jemaat disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Cara kehidupan jemaat Tuhan ketika Roh Kudus diberikan dalam hidupmu, ketika kita berkumpul, kita bersatu. Kehidupan saudara dan saya jemaat Tuhan itu disukai. Karena ketika kehidupan kita berjemaat, kita berkumpul bersama-sama, kita bertekun bersama-sama, saudara dan saya menjadi orang percaya yang disukai sehingga ketika kita bersaksi, mereka melihat Kristus ada dalam kehidupanmu. Ketika mereka melihat Kristus dalam kehidupanmu, dunia ini tidak mengenal Yesus. Dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia ini menolak Dia. Tapi ketika Kristus bertahta
nyata dalam kehidupan kita ketika Kristus menyelamatkan hidupmu dan saya. Dan kita diberikan Roh Kudus. Maka ketika kita berkumpul, yang terjadi bukan bergosip. Yang terjadi bukan batu sandungan. Itu menjadi tolak ukur bagaimana kehidupan jemaat kita. Coba dong sapa kanan kiri. Ayo bertekun bersama-sama. Ayo bertekun bersama-sama. Ini menjadi ciri khas kita bagaimana cara hidup kita berjemaat. Amin. Satu pujian, Cik. Saya merasakan bahwa hati kita serasa hampa ketika kita hampa. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, itu saling menguatkan. Apimu padam, kubakar kepadamu. Sama-sama kita bakar apinya. Karena apa? Ketika Roh Kudus membakar kehidupan kita, ketika Roh Kudus diberikan dalam kehidupan, kita mulai sehati, sepakat yuk berdoa buat gereja. Bukan berarti kita nggak harus berdoa buat masalah kita, pergumulan kita. Taruh dulu, berdoa buat gereja kita. Tuhan, ketika mereka berkumpul banyak orang bisa diselamatkan. Ini menjadi tolak ukur gereja kita. Lagunya lagu lama sih, saya lebih suka lagu lama. Nyanyi yuk sama-sama, suara aja ya tanpa musik. Sama-sama kita menyanyikan dari hati kita. Lagunya gini, saat kami berkumpul. Yes. Sama-sama yuk, 2, 3. Saat kami berkumpul. Belum, kamu harus tarik kanan kirimu. Nyanyi itu buat roh kita bekerja, roh Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk bakar hidupmu. Sama-sama dari atas. Saat kami berkumpul, rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan namamu. Katakan, bila hati kami. Katakan apa? Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas. Coba dilihat kanan kiri, nyanyikan berkat Tuhan itu atas kamu loh. Berkat Tuhan itu atas kamu loh. Ini yang menjadi ketika murid-muridnya berkumpul bersama-sama. Apakah murid-muridnya kaya? Apakah mereka punya harta yang berkelimpahan? Mereka tahu ketika kamu susah, aku punya ini, aku kasih. Kamu punya aja, sama-sama kita doakan, kita bersatu hati. Mulai tawar hati, aku berdoa buat kamu untuk bersemangat melayani Tuhan. Ketika engkau punya pergumulan, aku berdoa Roh Kudus memenuhi kehidupanmu untuk kita bergerak menangan jiwa. Api Pantai Kosta diberikan dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita, itu memberikan suatu dampak yang luar biasa. Anda kalau misalnya minum susu, dampaknya apa? Nah, atau asal minum susu. Anak kalau dikasih ASI atau anak dikasih susu biar bodinya kuat, bener ASI. Kalau Anda minum susu untuk apa? Atau asal minum susu. Kita ini tahu kalau kita makan makanan sehat itu berdampak. Kita lebih sehat, kita tidak mengalami sakit gitu. Semuanya yang kita lakukan dalam kegiatan kita, aktivitas kita itu berdampak. Pertanyaannya ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, apakah itu berdampak atau enggak? Kehidupan kekristenan kita udah bertahun-tahun. Bahkan satu peringatan Pentakosta dikatakan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan jemaat pertama, ketika Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya, kehidupan mereka berdampak.
Salah satu tokoh yang sangat luar biasa, Petrus, kita tahu. Dia seorang pengecut loh. Petrus seorang pengecut, Petrus yang berkata, kadang-kadang berkata iya A, kadang-kadang berganti besok berganti B, besok berganti C. Ketika seseorang berkata, bukankah kamu pengikut Yesus? Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Siapa Petrus? Petrus seorang nelayan, dia tidak punya berpendidikan gitu. Tapi ketika Petrus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ketika Roh Kudus diberikan dalam kehidupannya, perubahan radikal yang terjadi. Saya pernah menulis sebuah status berkata gini, ketika engkau berjumpa dengan Yesus secara pribadi, engkau akan mengalami perubahan yang besar. Tapi ketika engkau berjumpa dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, itu hanya memberi sebuah inspirasi aja. Hanya memberikan sebuah motivasi aja dalam kehidupan kita. Saya suka membaca buku gitu ya. Kadang-kadang kalau saya membaca buku, saya membeli, ketemu sama yang penulis bukunya itu, saya minta tanda tangan. Pak, tanda tangan dong. Kasih kata-kata yang motivasi buat saya gitu. Saya suka, beberapa saya punya gitu ya buku-bukunya. Tapi ketika kita ketemu sama orang-orang yang begitu luar biasa, hanya sebuah motivasi yang di luar sesaat. Tapi ketika engkau dan saya ketemu Yesus dalam persekutuan kita, engkau akan berbeda. Makanya kehidupan kekristenan kita akan begitu berdampak ketika engkau berjumpa dengan pribadinya. Kalau kita enggak berjumpa dengan pribadinya, engkau menjadi orang secara agamawi kita beribadah, secara agamawi kita berjemaat, secara agamawi kita melayani. Belum tentu engkau mengenal pribadinya. Salah satu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, seharusnya ketika aku berjumpa dengan Yesus, ketika Roh Kudus diberikan dalam hidupku, harusnya aku berdampak dalam hidupku. Harusnya aku mengalami sebuah perubahan seperti Petrus yang dikisahkan. Seorang pengecut, seorang yang dikatakan tidak tahu diri, seorang yang dikatakan seorang yang bisa menyangkal dirinya. Ketika Petrus tahu tentang sebuah janji yang diberikan Roh Kudus bagi para murid-muridnya, mereka berkumpul bersama-sama. Coba kalau membayangkan kalau Petrus mengakhiri hidupnya seperti rekannya Yudas Iskariot. Coba kalau kita melihat beberapa murid-muridnya, mulai ketika Yesus mati, beberapa murid-muridnya meninggalkan berjalan ke Emmaus. Mungkin cara hidup jemaat ini tidak tertulis. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Yesus, ketika engkau tawar hati, ketika engkau letih lesu, ketika engkau punya pergumulan, engkau berjumpa dengan Kristus. Dia berikan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Ada satu perubahan. Perubahan itu tidak bisa secara signifikan, secara besar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saya belajar ilmunya psikologi, orang mau berubah itu dibutuhkan 30 hari kebiasaan. Untuk dilatih agar mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tanpa kita sadari akan menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan, misal nih ya, kita buang sampah sembarangan, kita nggak segera beresin gitu. Jadi kebiasaan dibawa tuh. Hati-hati kalau anak-anak muda yang pacaran dia. Kebiasaannya dibawa ke rumah tangga, hancur. Biasanya kalau saya konseling saya tanya, kebiasaanmu apa dulu? Kalau kebiasaan itu nggak kamu latih dari sekarang, kau bawa ke rumah tangga, isinya tukaran tok. Isinya bertengkar doang. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Petrus pun memiliki sebuah karakter yang buruk dalam kehidupannya. Tetapi engkau dan saya ketika kita dipanggil menjadi anak Tuhan, kita berjumpa dengan Kristus, engkau mengalami perubahan secara radikal. Secara satu demi satu, engkau mengizinkan Roh Kudus memproses hidupmu untuk kita dipakai menjadi alatnya Tuhan. Petrus tahu bagaimana
bagaimana ketika Petrus menjadi rasul, dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Petrus ketika berkhotbah 3.000 orang dimenangkan. Petrus ketika dia bersama rekannya datang ke bait Allah, ketika lihat orang sakit, dia berkata, aku gak punya emas, aku gak punya harta, tapi aku punya kuasanya. Dia melakukan mujizat. Suatu hal yang luar biasa harus kita sadari. Roh Kudus diberikan dalam kehidupanmu bukan hanya sebatas menghibur masalahmu, menyelesaikan masalahmu. Enggak. Roh Kudus itu adalah pribadi yang diberikan kepada orang percaya agar engkau dan saya mengalami perubahan secara radikal. Perubahan dalam kehidupan kita bukan bergerak di tempat, tetapi perubahan kita mengarah kepada Kristus Tuhan kita. Kita harus tahu perubahan dalam kehidupan kita karena Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupanmu, engkau harus bertanya, apakah kekristenanku hanyalah sebatas agamawi? Apakah kekristenanku benar-benar Tuhan memenuhi Roh Kudus dalam kehidupanmu? Kalau kita nggak mengalami perubahan dalam kehidupan kekristenan kita, kita tidak mengalami yang namanya perubahan secara radikal. Ada dan saya harus bertanya dan cari Tuhan. Akhir-akhir ini berapa kali kita berjumpa dengan Tuhan? Seberapa efektifnya kita ketika Kristus berkuasa, ketika Kristus ada dalam hidupmu, dia bekerja, dia menegur kesalahanmu. Ini loh nak, ini loh nak. Tadi kalau Pak Gembala berkata gini ya, disantet. Pernah ada Bapak Ibu yang pernah disantet? Saya itu pernah diguna-guna. Ketika mau ketemu sama klien saya gitu ya, ketika ketemu sama, saya itu pernah diguna-guna. Guna-gunanya tuh lewat minuman gitu. Ya saya percaya Tuhan itu baik, melindungi saya. Kalau enggak, saya bukan, wah habis, wah berarti orang percaya bisa disantet dong, orang percaya bisa diguna-guna, enggak. Tapi percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, dia akan menunjukkan satu kebenaran yang luar biasa. Ketika saya diguna-guna, mata itu bisa benar-benar melihat dengan jelas di depan. Aku cuma bilang gini, ini minumannya kamu kasih apa? Dia bilang, oh enggak ada kok. Silakan minum. Minumannya dikasih apa? Aku tanya. Saya berkata, aku tidak mau minum. Dia belikan lagi buat saya. Datang dengan hal yang sama. Saya cuma berkata, ini kamu isi apa? Selidik demi selidik ternyata dia anaknya paranormal yang terkenal di sebuah kota Jawa Timur gitu ya. Ketika dia berkata adiknya berkata, aku bisa membaca pikiranmu. Saya cuma bilang, meskipun engkau bisa membaca pikiranku apa yang aku pikirkan, tapi kamu tidak bisa mengalahkan kuasa yang ada di dalam hidupku. Itulah kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam hidup. Ketika orang lain gak suka sama Anda, ketika orang lain hendak menjatuhkan Anda, Roh Kudus yang diberikan dalam hidupmu untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Loh, jangan berpikir loh, jemaat pertama pada saat itu, apakah mereka pada awalnya mereka disukai? Enggak, pasti ada perdebatan. Tapi ketika mereka bersekutu bersatu bersama-sama, mereka mulai disukai. Petrus mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Ketika khotbah Petrus menangkan 3.000 orang. Ketika Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Petrus berkata dia berani bersaksi. Menjadi saksi itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin pernah Bapak Ibu yang jadi saksi di sebuah pengadilan. Rekan saya berkata gini, Ruth doakan saya menjadi sebuah saksi di sebuah pengadilan. Mungkin Bapak Fabio bisa memahami. Orang kalau menjadi saksi itu benar-benar lihat bukti nyata. Orang yang menjadi saksi dia berjanji bahwa mereka akan mengatakan iya di atas iya. Dia tidak akan mengurangi apapun juga.
Dia berkata, doain, takut loh orang jadi saksi itu. Salah ngomong bisa jadi salah. Ketika rekan saya ini, gue jadi saksi dari sebuah kasus yang ada di pengadilan. Dia berkata gitu ya, jadi saksi itu gak mudah. Yes, jaga mulutnya, berkata iya di atas iya, ngalami benar-benar lihat buktinya. Apakah saudara dan saya lihat Yesus naik? Kita gak lihat secara fisik, tetapi kita percaya Roh Kudus diberikan. Ketika dia naik, Yesus berkata, aku memberikan roh penolong. Aku memberikan roh kebenaran. Aku memberikan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Agar engkau bisa bersaksi. Bukan untuk bercerita sesuatu hal yang buruk. Bukan untuk bercerita sesuatu hal yang negatif. Atau kalau kita kumpul-kumpul kita berkata bergosip. No. Tapi ketika kita bersaksi, kita ini karena kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, maka Anda bisa bersaksi kepada orang. Dulu saya mengalami sakit, Tuhan tolong saya. Dulu saya punya kista, mungkin masih sudah berapa tahun ya. Saya tuh punya kista dulu. Kalau waktu retreatnya anak-anak youth itu ya, saya masih SMA gitu ya. Didoakan oleh seorang pengkhotbah gitu. Sangat sakit sekali. Jadi kalau stres, telat makan, kalau kecapean itu kambuh. Harusnya dioperasi. Tapi karena saya belum menikah gitu kan, jadi tidak boleh. Karena bisa menjadi dampak yang buruk. Setiap hari saya berkata, Tuhan sembuhkan ini, Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan lepaskan. Sampai hari ini itu gak pernah kambuh. Ketika kita bersaksi bagaimana engkau berjumpa dengan Kristus secara pribadi, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan untuk kita bisa berani bersama-sama. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Yuk silakan pembaca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di mana waktu itu Petrus bersaksi di hadapan mahkamah agama, di mana dia berkata sesuatu hal yang penting. Inti dari kekristenan, inti daripada keselamatan di dalam hidup orang percaya. Ketika Kisah Rasul dituliskan ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau kita perhatikan pada ayat 13, ketika Petrus berkata keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Ketika mahkamah agama melihat dua orang yang mengalami sebuah perubahan dalam kehidupannya, ketika Roh Kudus dipenuhi dalam kehidupan, mahkamah agama berkata gini, itu siapa? Bukankah mereka bukan orang-orang yang terpelajar? Pada zaman itu orang Yahudi mengatakan bahwa Taurat menjadi hal yang utama. Bagaimana engkau harus melakukan Taurat itu? Menjadi dasar, Taurat itu menjadi hal yang penting. Tapi ketika Petrus bersaksi, dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara dan saya menyatakan bahwa ketika kita bersaksi, yang kita saksikan adalah apa? Kekristenan kita adalah Sang Mesias kita. Bukan, oh saya punya masalah Tuhan Yesus tolong. Enggak. Katakan ke inti ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan bahwa Yesus, hanya Yesus jalan kebenaran yang menyelamatkan kehidupan kita. Mereka harus tahu dunia ini tidak mengenal. Mereka yang belum mengenal Kristus, mereka yang belum mengenal Tuhan kita. Saudara dan saya berkata bersaksi.
pertanyaannya gini. Kadang-kadang kita bersaksi itu mudah-mudah atau gampang-gampang atau susah-susah. Atau kita berkata, aduh takut deh bersaksi itu salah. Bersaksi ketika engkau meminta Roh Kudus dalam kehidupanmu. Diberikan keberanian. Saya juga pernah bersaksi waktu SMA, saya pernah cerita. Ditolak sama teman saya. Semuanya itu sama, kita mah sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Tapi ketika enggak, hanya Yesus. Saya lulus, saya selesai SMA, kita enggak pernah berjumpa. Tapi ketika engkau bersaksi saat itu, benihnya ditaburkan. Dia DM, gua udah dibaptis Lut. Wow, gua ada pelayanan hari ini. Dari agama yang berbeda. Bersaksi itu bukan bercerita tentang kita bagaimana kita berdebat, bagaimana ini salah, ini yang benar enggak. Tapi ketika engkau bersaksi, diberikan keberanian. Ayat penutupnya. Yuk kita buka bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14. Ini menjadi satu pengenapan janji Yesus yang diberikan. Dan ini menjadi satu peristiwa penting dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Silakan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua hal yang kita mau garis bawahi adalah satu kata bahwa Yesus berjanji kepada kita, Dia berikan seorang penolong dalam kehidupanmu, menyertai kamu selama-lamanya. Makanya dikatakan api Pantekosta kita, biarlah itu menyala bukan hari ini saja, bukan berbicara bertahun-tahun, tetapi selamanya, karena itu bukti penyertaannya. Ketika Yesus berkata, ayat ini dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong dalam kehidupanmu, yaitu Roh Kudus. Kalau kita melihat itu adalah salah satu kata di dalam bahasa aslinya, itu berbicara parakletos, di mana pribadinya menjadi pendamping dalam hidupmu. Menjadi seorang pendamping dalam hidupmu, pribadinya diberikan kepada engkau dan saya, diberikan kepada jemaat Tuhan, agar ketika engkau berjalan bersama-sama, engkau punya pendamping, penolong. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-16, penolongnya itu huruf besar, bukan huruf kecil. Berarti berbicara bagaimana seorang pribadi yang berjalan di dalam kehidupanmu untuk kita berani bersaksi. Untuk kita memiliki keberanian ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami penganiayaan. Sejarah gereja dikatakan ketika pengikut-pengikut Kristus, murid-muridnya, mereka mengalami penganiayaan. Roh Kudus diberikan pendamping. Mereka setia sampai pada akhirnya. Roh Kudus diberikan dalam kehidupanmu agar kita memiliki penolong, pendamping, agar engkau berani untuk bersaksi. Untuk engkau mulai berani bersaksi pribadinya, engkau berani bersaksi tentang Sang Mesias kita, Sang Juru Selamat kita. Kalau kita hari ini, sore hari ini engkau belum lahir baru, engkau harus buka hatimu, izinkan Tuhan engkau mengalami kelahiran baru. Karena bukti kelahiran baru itu menjadi perubahan dalam hidupmu. Ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran ini, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita menolong agar kita ini bisa memahami setiap kebenaran yang
diberikan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pembacaan firman kita, lewat Alkitab kita, lewat firman Tuhan, tulisan-tulisan. Terkadang kita tidak memahami loh. Saya menyadari ketika saya membaca beberapa kitab-kitab perjanjian lama, itu seperti, aduh kok enggak paham ya. Pernah enggak Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu kita baca Alkitab itu kok enggak paham ya? Kitab ini kok isinya apa ya? Apalagi yang kitabnya Taware Raja-Raja. Aduh bilangan enggak paham ya. Nah, roh kebenaran itu memberikan kepada kita, diberikan benar-benar agar saudara dan saya ini memahami bagaimana kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga begini, ketika Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup saya, jadi pendamping, Anda bersaksi. Kadang-kadang, Tuhan aku nggak ngerti ya. Aku baca firman aku nggak ngerti. Nah, roh kebenaran itu menunjukkan, menerangi kita untuk kita mengerti segala sesuatu tentang Kristus. Dan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu menolong saya, menolong jemaat Tuhan, menolong kita semua sebagai penerang pikiran kita yang kadang-kadang kita tidak memahami, hati kita. Apakah hati kita mau mengalami perubahan sehingga apa? Kehendak kehidupan kita searah dengan rencananya Tuhan. Dibawa yang namanya perubahan sesuai dengan gambarnya. Ingatlah bahwa Roh Kudus diberikan dalam hidupmu agar kita mempunyai keberanian untuk kita bersaksi. Saksinya tentang siapa? Tentang Yesus. Belum paham? Roh Kudus, tolong aku. Ketika engkau membaca, engkau diberi penerang, engkau diberi hikmat untuk kita mengerti. Orang pintar belum tentu bisa memahami firman Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus, benar? Tapi ketika ada Roh Kudus dalam kehidupanmu dan kehidupan kita, Dia akan menerangi. Ketika engkau membaca, engkau akan melakukannya. Jangan menjadi orang Kristen membaca Alkitab udah oke, tapi kita tidak melakukannya. Akan sangat berbahaya ketika kita membaca secara rutin. Kita seperti seorang agamawi. Kita membaca kitab suci, tapi kita tidak melakukannya. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan untuk membakar engkau. Mengalami perubahan sedikit demi sedikit menjadi radikal sehingga Tuhan pakai dalam kehidupanmu. Amin.